Episode 8, Tuyul Pemangsa Susu, Anak Gadis. Di sebuah desa sunyi di pinggir hutan, dekat Gunung Merapi, ada kisah yang jarang diceritakan kepada orang luar. Bukan tentang pocong atau kuntilanak, melainkan tentang anak tuyul yang konon memburu sesuatu yang lebih aneh dan menakutkan. Puluhan tahun lalu, hiduplah seorang dukun tua yang terobsesi memelihara makhluk gaib bernama tuyul. Ia ingin tuyul yang bukan hanya mencuri uang, tetapi juga kuat dan setia kepadanya. Dalam ritual gelap yang dilakukan tengah malam, ia memanggil roh kecil dari dunia lain. Dari tanah basah di belakang rumahnya, muncul sosok bayi kecil berkulit pucat kehijauan. Kepalanya besar, matanya hitam mengkilap tanpa kedipan. Namun, ritual itu salah. Makhluk kecil itu tumbuh menjadi sesuatu yang aneh. Ia tidak tertarik pada uang. Ia lebih sering menghilang ke arah desa, terutama ke Ramirama yang dihuni gadis muda. Awalnya, orang-orang hanya mendengar cerita aneh. Beberapa gadis mengaku merasa ada sesuatu duduk di dada mereka saat tidur. Tubuh terasa berat, napas sesak, dan terdengar suara cekikikan kecil di dekat telinga. Suatu malam, seorang gadis bernama Ratih terbangun karena merasa dingin menjalar di tubuhnya. Lampu minyak di kamarnya padam sendiri. Dalam cahaya bulan yang masuk lewat jendela, ia melihat sesuatu berdiri di ujung ranjang. Makhluk kecil, tubuhnya seperti anak kecil, tapi kurus dengan kulit kusam. Matanya bulat hitam besar, memantulkan cahaya seperti hewan malam. Makhluk itu menatapnya tanpa berkedip. Ratih mencoba berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Makhluk itu perlahan merangkak naik ke ranjang. Gerakannya cepat dan patah-patah seperti laba-laba. Dari mulut kecilnya keluar suara serak aneh. Lapar. Ratih menutup mata ketakutan. Ia merasakan sesuatu bergerak di dadanya, dingin seperti tanah basah. Napasnya semakin berat. Makhluk itu mengeluarkan tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba terdengar ayam berkokok dari kejauhan. Makhluk itu berhenti. Kepalanya menoleh tajam ke arah jendela. Lalu, dengan gerakan cepat, ia melompat turun dan menghilang ke kegelapan kamar seperti bayangan. Pagi harinya, Ratih ditemukan lemas dan pucat. Ia demam berhari-hari, terus mengigau tentang anak kecil bermata hitam. Beberapa minggu kemudian, kejadian serupa dialami gadis lain. Penduduk desa akhirnya menyadari sesuatu. Setiap kali makhluk itu datang, selalu terdengar suara langkah kecil di atap, diikuti tawa anak yang tidak wajar. Dukun tua yang memanggil makhluk itu ditemukan meninggal di rumahnya. Wajahnya membeku ketakutan, seolah melihat sesuatu yang kembali menagih. Namun, makhluk itu tidak ikut hilang. Sampai sekarang, ketika malam sangat sunyi di desa itu, beberapa orang masih mendengar suara langkah kecil berlari di atas genteng, diikuti bisikan serak seperti anak kecil yang lapar. Dan para orang tua selalu memperingatkan anak gadis mereka sebelum tidur. Jika malam terasa terlalu dingin dan kamu mendengar tawa anak kecil di kamar, jangan buka mata. Sekian.